Dia istri temanku. Sudah seminggu dia tinggal di rumahku. Katanya sedang geger sama suaminya. Sampai di suatu malam, aku benar-benar merasa pusing tingkat dewa. Saat itu aku lagi pengen banget. Yang jadi salah, istriku dalam keadaan datang bulan. Aku nekat masuk ke dalam kamar di mana teman istriku tidur. Aku sudah gelap mata. Sudah gak bisa berpikir apa dampaknya jika teman istriku teriak. Tapi ternyata semua berlangsung di luar dugaan. Awalnya, teman istriku memang menolak dan bilang, "Bagaimana kalau Putri tahu?" Pertanyaan yang secara langsung memberiku peluang. Berarti kalau istriku nggak tahu, dia pasti mau. Dan benar sekali, tangannya yang semula memegang kat jadi lemah. Dan pada akhirnya, Meli jatuh juga ke pelukanku. Baru permulaan, karena selanjutnya bahkan dalam semalam aku melakukan secara bergantian. Tapi istriku dulu, baru Meli. Mau tahu cerita selengkapnya? Simak sampai habis di video ini ya. Jadi jangan lupa sebelum lanjut menonton, klik dulu tombol subscribe-nya dan like-nya juga ya. Meli Nurcahyati melihat dia, aku jadi suka ingat penyanyi dangdut dari Blitar yang bahenol seperti Misa. Tapi Meli lebih muda. Karena teman kuliah istriku. Karena begitu dekat dengan istriku, Putri, aku juga ikut akrab. Aku juga kenal suaminya. Dan kami saat ini pun sama-sama baru punya anak satu. Serta sama-sama baru kelas 2 SMP. Dulu waktu menikah juga hampir bersamaan, memang jarang ada. Teman kuliah tapi keakraban masih terjaga. Padahal sudah melewati masa 15 tahun lebih, hingga pertemanan itu seperti sudah jadi saudara. Namun benar saja kata orang, gak ada yang sempurna di dunia ini. Gak ada hubungan dekat tanpa cacat. Dan yang pasti seperti apapun kita selalu hati-hati dalam melangkah. Suatu saat ada saja duri yang menancap di kaki kita. Aku dan Meli sama-sama enggak kuat. Sudah menodai sebuah persahabatan, telah mendolimi istriku. Sama sekali enggak berpikir betapa hancurnya hati istriku jika dia tahu. Suatu hari Meli bertandang ke rumahku. Sendiri ini enggak seperti biasanya. Sebelumnya setiap main ke rumah selalu bersama suami dan anaknya. Sudah begitu aku melihat ada yang beda di wajahnya. Wajah orang yang sedang punya beban. Tapi aku diam. Aku yakin pasti akan cerita sama istriku dan sampai juga ke aku. Benar saja istriku cerita, suami Meli mendua. Tapi fatalnya sudah ketahuan malah merasa nggak bersalah dan main tangan. Sebenarnya Meli sudah ke rumah orang tuanya, tapi cuma sehari. Meli tetap nggak mau ortunya tahu masalah rumah tangganya. Akhirnya, untuk sementara memutuskan numpang di rumahku. Dia teman lama dan teman akrabnya istriku. Mana mungkin aku melarangnya. Lagian istriku punya usaha laundry di rumah. Meli bisa bantu. Malah dia bersedia jadi karyawan. Maklum, selama ini hidupnya Meli hanya bertanggung pada suami saja, alias ibu rumah tangga saja. Sedang aku sendiri kerja sebagai satpam di sebuah bank swasta. Jujur saja sejak Meli tinggal di rumah aku gak bisa tenang. Bukan merasa terbebani, tapi aku suka merasa hanyut oleh kecantikan Meli. Istriku memang cantik, tapi kecantikan orang lain memang lebih menggiurkan. Suka bikin gagal fokus. Dari situlah aku selalu menghindar momen duduk bertiga di rumah. Bukannya apa-apa, hanya khawatir saja kalau istriku terlalu jeli melihat sikap anehku pada Meli. Apalagi selama ini istriku sangat percaya padaku. Dia bahkan gak punya dugaan kalau aku mau melahap temannya sendiri. Dan aku gak mau merusak kepercayaan itu. Tapi yang namanya manusia biasa selalu saja melakukan kesalahan. Kesalahan yang disengaja. Istriku nggak akan percaya jika aku menyukai Meli, meski temannya itu sangat cantik.
Tapi aku nggak mampu menghadapi sebuah keadaan yang aku anggap sangat darurat, hingga keyakinan istriku itu nggak berlaku bagiku. Suatu kali aku benar-benar menginginkan hubungan, tapi aku kecewa ketika melihat istriku membeli pembalut. "Kamu," kataku ingin menebak. "Iya, lagi datang tamunya," sahut istriku sembari prengesan. "Waduh," seruku sambil menepuk jihad. Kecewa double, padahal sudah seminggu nggak melakukan. Sejak ada Meli di rumah, istriku sering ngobrol sampai larut malam. Dan ketika keinginanku sudah sampai di ubun-ubun, Putri malah lagi palang merah. "Aku lemes nggak berdaya." "Wasem tenan," kataku. Dikala keinginanku sudah sampai puncak, aku keluar kamar. Saat itu malam hari, anganku tertuju sama Meli. Ada keinginan untuk mengajaknya enak-enak. Ini terdengar konyol dan terkesan nggak waras. Memang, tapi yang ada di otakku waktu itu, Meli pasti sudah lama nggak melakukan sama suaminya. Mereka sedang konflik, itu yang menguatkan dugaanku. Meli pasti juga sedang nahan keinginan juga, dan biasanya wanita yang sedang naik libidonya nggak pandang bulu. Nggak mau tahu apakah aku ini suami dari sahabatnya atau orang lain. Maaf, itu hanya anggapanku dari pribadiku saja. Tepat pukul jam 1 malam, aku mengunci pintu kamar dari luar untuk jaga-jaga kalau Putri bangun. Selanjutnya, dengan langkah hati-hati aku melintas menuju kamar Meli. Keadaan yang sepi bikin injakan kaki di lantai jadi terdengar saja. Aku menjinjit saat melangkah. Jantungku serontak berdetak kencang kala membuka pintu kamar. Ternyata nggak dikunci. Perlahan aku masuk dan perlahan pula menutup lagi serta langsung menguncinya. Sejurus aku berdiri di balik pintu, memandang ke arah Meli. Duh, cantiknya, dia sudah pulas. Sekilas aku merasa kasihan mengingat nasibnya. Aku masih berdiri, ada keraguan dan kekhawatiran yang bersamaan di dadaku. Bagaimana kalau dia melakukan reaksi yang gak sesuai harapanku? Teriak misalnya, aku gak bisa berpikir sejauh itu. Keinginan untuk berhubungan kian menghentak-hentak kuat. Usai menenangkan diri, aku melangkah menghampirinya. Sudah berdiri di sisi ranjang, aku akan membangunkannya. "Meli-Meli," kataku. "Ada apa, Mas Diko?" serunya dan seketika menutup mulutnya dengan tangan kala aku memberikan isyarat untuk tenang dengan menutup mulut dengan telunjuk. Dia bangkit duduk dan masih menunjukkan sikap kaget dengan sesekali melihat ke arah pintu, khawatir kalau Putri datang. "Mas Diko mau ngapain?" tanyanya. "Aku suka kamu, Rin." Ucapan itu spontan keluar dari mulutku. Sebelumnya juga nggak berpikir ke situ. "Tapi aku ini temannya Putri, Mas," ucapnya. "Teman yang sudah bikin aku kesukaan," sahutku. Tapi Meli nggak melanjutkan ucapannya. Tanganku sudah menggenggam jemarinya. Dia kaget tapi hanya diam, tertunduk. Bagiku itu lampu hijau. "Makasih sudah mau nampung aku di sini ya, Mas. Dan jujur, selama di sini aku nggak berani menatapmu karena takut terpikat," ucap Meli. Untuk beberapa saat lamanya aku menatapnya penuh setengah nggak percaya. Jadi aku nggak melanjutkan kalimat karena Meli sudah mengangguk duluan. Dan terjadilah keenak-enakan antara aku dan juga Meli. Di situ aku sampai tidur di kamar Meli dan bangun pagi-pagi. Dan ketika pagi-pagi aku duduk bertiga bersama Meli, Putri dan juga tentunya bersama aku dan pikiranku. Dan di situ juga berikutnya malam-malam berlalu dan terjadi lagi dan terulang lagi antara aku dan Meli. Sebelum aku tertidur bersama Meli, aku tertidur dulu bersama istriku. Setelah puas dengan istriku, aku ke kamar Meli dan melakukannya lagi bersama Meli. Nah, berikut adalah cerita terbaru dari channel ini, dan pastinya juga akan ada cerita-cerita menarik selanjutnya. Terima kasih.